Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, saya Mario Yuli dengan NIM 20302038. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mata kuliah manajemen mutu terpadu dengan topik sejarah ISO atau International Organization for Standardization. Yang kedua, sejarah SNI atau Standar Nasional Indonesia. Dan yang ketiga, ISO 22005-2005-SNI atau ISO TS 22003-2013 IDT. Dan yang keempat, Badan Standarisasi Nasional dan BPOM. Dan yang kelima, contoh produk Indonesia yang sudah SNI. Dosen pengampu mata kuliah ini adalah Encik Lydia I. Kumajas, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Kita masuk ke materi yang pertama, itu sejarah ISO. ISO atau International Organization for Standardization dimulai pada tahun 1946, di mana delegasi dari 25 negara bertemu di Institute of Civil Engineers di London dan memutuskan untuk membuat organisasi internasional baru yang bertujuan untuk memfasilitasi koordinasi internasional yang dalam penyatuan standar industri. Pada bulan Februari 1947, organisasi baru yaitu ISO resmi beroperasi. Sejak itu telah menerbitkan lebih dari 19.500 standar internasional mencakup semua aspek manajemen, teknologi, dan bisnis, seperti ISO 9001 itu sistem manajemen mutu, kemudian ISO 14001 sistem manajemen lingkungan, yang ketiga itu ISO 22000 itu sistem manajemen keamanan pangan, yang keempat itu ISO 27001 sistem manajemen keamanan informasi, yang kelima ISO 50001 itu sistem manajemen energi, yang kedua ISO 45001 itu sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Topik yang kedua itu sejarah SNI. SNI atau Standar Nasional Indonesia satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia yang dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga non-departemen untuk memperoleh keberterimaan yang luas antara para stakeholder. SNI dirumuskan dengan memenuhi World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia Code of Good Practice, yaitu Standar Nasional Indonesia 21 Juni 2010, yaitu opens atau keterbukaan. Itu terbuka bagi semua stakeholder yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pembangunan SNI. Yang kedua itu transparansi, agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya. Yang ketiga itu konsensus dan impartiality atau konsensus dan tidak memihak, di mana tidak memihak dan konsensus agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil. Dan yang keempat itu efisiensi dan relevansi, efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima itu coherence atau koheren. Ini koheren dengan perkembangan standar nasional internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global, memperlancar perdagangan internasional. Dan yang keenam itu development dimension atau berdimensi pembangunan, di mana agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu ISO 22000-2005 atau SNI ISO TS 2003-2013 IDT. Sistem manajemen keamanan pangan yang dipadukan dengan ketentuan umum guna menjamin keamanan pangan sepanjang rantai
pangan hingga konsumsi akhir melalui komunikasi efektif dengan manajemen sistem hazard analysis and critical control point atau yang disingkat HACCP, dan good manufacturing practice atau GMP, dan standar sanitation operating procedures atau SSOP. ISO ini melengkapi industri dengan panduan yang bermanfaat untuk mengatur dan menurunkan risiko terhadap kesehatan manusia yang dihasilkan dari proses pengolahan makanan yang sesuai. Manfaat dari sertifikat ISO ini adalah meningkatkan kepercayaan pelanggan, meningkatkan image dan kompetensi, meningkatkan kesempatan perusahaan atau organisasi untuk memasuki pasar global, dan keempat, meningkatkan wawasan dan pengetahuan terhadap produk. Yang kelima, partisipasi dalam program keamanan pangan. Yang keenam, pendukung sistem jaminan mutu. Yang ketujuh, pemastian kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan secara nasional dan internasional terkait dengan penggunaan bahan material yang aman. Topik yang keempat yaitu Badan Standarisasi Nasional dan BPOM. Badan Standarisasi Nasional atau BSN adalah lembaga non-kementerian Indonesia dengan tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian di negara Indonesia. Badan Standarisasi Nasional ini didirikan pada tanggal 27 Maret 1997. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM adalah sebuah lembaga yang memiliki tugas yang sama dengan European Medicines Agency EMA dan Food and Drug Administration atau FDA, dengan tugas utama yaitu mengawasi seluruh peredaran obat-obatan dan makanan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Topik yang kelima itu contoh produk Indonesia yang sudah berlabel SNI atau Standar Nasional Indonesia. Yang pertama itu helm. Contoh yang kedua itu minyak goreng sawit seperti merek Sofia, Rose Brand, Fortune, dan masih banyak merek lainnya. Yang ketiga itu kompor gas yang sering kita pakai di rumah. Dan yang keempat itu garam konsumsi. Kelima setrika. Keenam aki motor. Ketujuh kabel listrik. Kedelapan itu kipas angin. Contoh kesembilan kertas HVS Sidu. Yang ke-10 rice cooker. Demikianlah pemaparan materi saya mengenai ISO, SNI, BSN, dan BPOM. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dalam menyampaikan materi ini. Sekian dan terima kasih.